Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahdatul muazzam yang makaron kuragung parsabanom syiri sama sahibul wafat tajarifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan yang kemarin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku. Kemudian pengarang sahabatnya menegaskan, liya'buduni ini menghamba kepadaku itu apa? Liya'rifuni, yaitu untuk mengenal aku, untuk ma'rifat akan aku. Kenapa demikian? Karena faman lam ya'rifuhu kaifa ya'buduh. Karena kalau tidak mengenal Allah, bagaimana bisa menghamba dengan benar kepada Allah? Nah, ini kan ada dua hal yang dapat kita ambil ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ibadah adalah untuk mengenal Allah, dan yang kedua adalah mengenal Allah kunci ibadah yang benar. Nah, ini kalau kita gali lagi Bapak Ibu, ada tahapannya. Dalam kitab Surah Asrar ada syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Jadi pertama adalah tahapan syariat, ibadah saja, ibadah kepada Allah. Karena kita sebagai hamba, sebagai al-abdu, ya kita patuh dan taat, penuh ketulusan, keikhlasan, keberserahan, menghamba kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah, ini tahapan syariat, hanya ibadah dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Nah, ini tahapan syariat ya, tahapan paling kasar. Ada tahapan berikutnya, tahapan tarekat, tahapan di mana ibadah yang kita lakukan itu untuk mengenal hakikat diri kita. Jadi ibadah, kalau sebelumnya ibadah itu hanya untuk mendapatkan pahala, ganjaran, maka di tahapan ini ibadah dijadikan sebagai alat untuk mengenal hakikat diri. Karena mengenal diri kunci mengenal Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahapan tarekat ini ibadah tidak hanya ibadah, tetapi ada zikir di dalamnya. Kenapa demikian? Karena zikir itu akbar, zikir itulah yang memberi warna pada seluruh ibadah yang kita lakukan. Apa yang maksud ibadah? Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, pikiran yang baik dan positif. Itu semakin sempurna kebaikan dengan zikir kepada Allah. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, anna rajulan sa'ala Nabi SAW faqala ayyul mujahidin a'zama ajran ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Qala fa ayyus sha'imina a'zama ajran? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Thumma dzakara lahu as-salata waz-zakata wal-hajja was-sadaqah wa kullu dzalika Rasulullah SAW yaqul aktsaruhum lillahi dzikran. Faqala Abu Bakr li Umar, ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. Bahwa seorang sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pejuang manakah yang paling besar ganjarannya?" Beliau menjawab, "Yang terbanyak zikir kepada Allah." Kemudian beliau ditanya lagi, "Orang yang berpuasa yang bagaimanakah yang paling besar ganjarannya?" Beliau menjawab, "Yang terbanyak zikirnya kepada Allah." Kemudian beliau ditanya juga perihal kebaikan salat, zakat, haji, sedekah, dan semua kebaikan lainnya. Dan beliau menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu aktsarhum lillahi dzikran. Mereka yang terbanyak zikirnya kepada Allah. Sehingga Abu Bakar yang ada di situ langsung melirik kepada Umar dan berkata, "Zahabat dzakiruna bi kulli khair." Wow, para perzikir kepada Allah mendapatkan semua kebaikan. Nabi yang mendengar hal ini langsung menjawab, "Ajal." Benar sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir adalah alat untuk menyempurnakan segala kebaikan, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Ini merupakan alat yang paling utama. Tidak hanya menyempurnakan segala kebaikan yang kita lakukan, tetapi juga membersihkan batin kita. Untuk apa bersih batin? Untuk kenal diri. Jadi mengenal diri itu terhijab, tidak bisa kita dapatkan karena batin itu kotor. Makanya bersih-bersih. Ketika batin dibersihkan, hijab-hijab diri itu dibersihkan, barulah kita lebih bisa mengenal batin kita secara spiritual, hakikat diri kita yang rohania.
Apa itu bersih secara spiritual? Ya kalau kita duduk diam tawajuh itu tidak banyak pikiran, tengablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Ingatan batin kita sebagai alat untuk mengenal diri, ingatan batin kita itu teguh pada zikir hobi. Karena zikir hobi ini adalah alat untuk mengenal diri. Artinya makin teguh batin pada zikir hobi, akan terbit pengertian yang sangat kuat berkenaan dengan hakikat diri kita yang rohaniah. Jadi bersih itu ya secara spiritual ya, kalau tidak ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Bapak Ibu sekalian, andai batin kita ini tidak ada hijab, artinya kita fokus pada zikir hobi ketika duduk diam tawajuh yang lama, tidak ada hijab-hijab pikiran yang menghalangi batin kita, yang menutupi basirah kita, maka akan mudah kita mengenal hakikat diri kita yang rohaniah, dan menjadi mudah pula bagi kita untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena memang ma'rifatun nafsi miftahu ma'rifatillah. Mengenal diri kunci untuk mengenal Allah. Man arfa nafsahu wa khalafahu faqad arfa rabbahu wa taba'ahu. Siapa yang mengenal dirinya dan meninggalkannya, nah ini kan ma'rifatun nafsi, maka dia pasti mengenal Rabbnya dan mengikutinya, ma'rifatullah. Nah ini tahapan tarekat ya Bapak Ibu. Kemudian di tahapan berikutnya ada tahapan ma'rifat. Jadi setelah kita mengenal diri di tahapan tarekat, kita lebih bisa untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah Bapak Ibu sekalian, mengenal Allah itu bukan seperti kita mengenal makhluk. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai terjebak pada mujassamah. Allah digambarkan ada wujudnya, ada bentuknya. Oh Allah itu cahaya, oh Allah itu getaran, oh Allah itu lebih halus dari vibrasi kuanta, dan sebagainya. Kalau ada gambarannya, Allah terimajinasikan, maka ingat baik-baik ya Bapak Ibu, itu bukan Allah, itu adalah ilusi tentang Allah. Jadi jangan terjebak ya Bapak Ibu, karena jelas sekali di dalam Al-Quran, Allah laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah maha tak terimajinasikan, maha tak terpikirkan, namun Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya apa? Walau Allah tidak terimajinasikan, namun kesempatan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, itu tetap ada. Nah, jadi insyaallah perihal ini akan kita banyak perdalam di video berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah tahapan ma'rifat, ada tahapan hakikat. Apa hakikat? Kebenaran yang sesungguh-sungguh kebenaran. Jadi yang kita kenal akan Allah itu bukan Allah ilusi, tetapi Allah beneran. Nah, tetapi hati-hati Bapak Ibu, jangan terjebak. Makanya perlu ke dalam, perlu masuk ke dalam, perlu mengenal hakikat diri. Kebenaran yang kita lihat, Allah yang kita lihat secara basirah, secara batiniah, bukan Allah yang ada bentuknya, bukan Allah yang ada wujudnya, tetapi Allah yang laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang maha tak terimajinasikan, tetapi Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah itu, jadi ada pengertian yang kuat dari dalam batin kita, sehingga kita bisa mengetahui hakikat Allah yang sesungguhnya. Maka ketika kita sudah sampai pada tahapan hakikat, sudah bisa mengetahui, memahami hakikat Allah yang sesungguhnya dengan pengertian yang sangat kuat sebagai buah karena kita terus ke dalam mengenal hakikat diri kita sendiri, maka setelah itu ibadah yang kita lakukan menjadi hakikat juga. Ibadahnya menjadi ibadah yang benar, pengabdiannya, penghambaannya menjadi pengabdian dan penghambaan yang benar. Ucapan yang dia lakukan benar, perbuatan yang dia lakukan selalu benar, selalu hakikat. Pikirannya, persangkaannya juga benar, selalu hakikat, selalu yang sesungguh-sungguhnya. Man lam ya'rifuhu kaifa ya'budu. Karena dengan mengenal Allah, maka ibadah itu menjadi benar, sebenar-benar kebenaran, sesungguh-sungguh kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu ya mengenal diri, mengenal hakikat diri kita sendiri. Jadi jangan banyak pikiran, jangan membayangkan ini dan itu akan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan sesuatu yang diupayakan seperti dunia makhluk ini, dunia manusia ini. Mengenal Allah itu ya kita mengenal diri. Semakin mengenal diri, ya akan mengenal Allah. Ya sama rumah kita. Bersih itu apa sih? Ya sapu-sapu. Sapu saja, tidak usah berpikir bersih. Ketika kita sapu rumah kita, bersih itu akan ada dengan sendirinya. Dipikirkan, direnungkan, bersih itu apa, tapi tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan. Ya itu dongeng namanya. Tidak akan ada yang namanya bersih.
Ma'rifatullah juga begitu, kenali saja diri kita. Tidak usah dipikirkan ma'rifatullah. Udah zikir aja, zikir jahar, zikir khafit takalub, zikir khafit taba, zikir sir. Duduk diam tawaju yang lama, kita terus menerus masuk mengenal hakikat diri kita yang di dalam itu, yang ruhaniah itu, maka terbitlah setelah itu pengertian yang kuat akan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu adalah buah karena kita mengenal diri. Mengenal diri itu maksudnya ya kita bersih-bersih. Alatnya kan sudah ada, zikir jahar, zikir khafit takalub, zikir khafit toba, zikir sir, itu adalah alat untuk kita mengenal hakikat diri kita yang ruhaniah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dipikirkan, jangan dianalisis, jangan dicari-cari apa sih ma'rifatullah itu. Karena kunci ma'rifatullah itu adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu wa khalafahu faqad arafa rabbahu wa tabahu. Siapa yang mengenal hakikat dirinya dan meninggalkannya, dia pasti mengenal Rabbnya dan mengikutinya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la halatul muazzam al-mukarrami gurakum para sahabat nom Syekh Syamas sahib wafat Tajul Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.